surga, ibadah nggak mau, subuh tunduh, duhur ripuh, duha tara, asar hoream, maghrib pabelit jeung dunia terbalik, Isya ahredang, tahajud pagujud jeung selimut, hayang asup surga, surga nu mana? Ngaku Islam, akhlak Islam, buuk di berema, banget di bodasan, kuntu di behon, bari behon di sekolahan SD teh nih. Palingan gunta ganti, ai beung hideung, manggil duit balik kajian di masjid disuhun disebut rezeki anak soleh, padahal amplop ustad lagrag. Cik atuh mikir, rek itu wae, capek lelah nakal teh, nggak jelas tuh lelah. So punya nggak? Mau nggak punya suami wajahnya nggak jelas? Sarua we lalaki ge ngimpi pengen suami sosoknya seperti Yusuf, seperti Rasulullah. Pret sudah kayak Khadijah belum? Sudah kayak Aisyah belum? Hayang soleh boga salaki ai kalakuan seuseuh beungeut. Sarua lalaki ge hayangna nu geulis, wudu tara, duha tara, sunnah teu pernah. Reka mana atuh? Da awewe ge ningali wudu seuseuh beungeut. Ame aurana aura kasbon. Cahayaan. Tapi saya lihat orang Bogor juara, wajahnya bercahaya semua. Tong atoh teuing. Sok aya berita isukna ningali si eta asa cahayaan. Isukna maot. Jangan takut mati, dah mati mah pasti terjadi. Atuh dah semua juga pengen masuk surga ya? Teteh-teteh mau masuk surga? Mau. Tong ngomong. Apal. Apa tuh jalanan ke surga? Yang masuk surga. Poligami merasa dizolimi. Padahal itu teh jalannya. Saya tanya. Bu, halo. Hai. Apa kabar? Hai. Saya mau tanya masalah tauhid nih. Kata Nabi hadis, rek itu wae, jangan tenggelam dalam cinta. Kenapa yang kita cintai tidak abadi? Kecuali cinta Allah kepada kita. Allah is everything. Tiada yang abadi, tiada yang abadi. Ya, nggak ada yang abadi kecuali cintanya Allah. Maka ibu jangan terlalu cinta apapun kepada anak, kepada suami, suami kepada istri. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Rek itu wae, silakan kamu mau apa, tapi ingat batasannya kamu akan jadi bangkai. Melembutkan hati. Ingat Allah, ingat mati, lembut hati. Kul mab abih ahbibda. Cintai apa yang kamu cintai. Fa innahu mufariquhu bihi. Semua akan terpisah denganmu. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Lebah ya. Kalau ada suami wafat, ibu-ibu paling susah tuh mau nguburin. Ustaz jangan dulu, aku masih menginginkannya, pret. Saya teh sundrungkeun we naik deui. Basi ah. Nggak ada cinta abadi itu kecuali cinta Allah kepada kita. Maka kalau ingin dapat cinta abadi, cintai Allahnya, nanti Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintainya Allah cintakan kepada kita. Jangan salah kejaran. Maka saya tanya, Bu, kalau kita wafat, anak kita masih makan nggak? Nah, Allah ngurusnya bukan kita GR.
Kalau istri kita masih makan nggak? Kalau suami kita wafat, kita masih pakai baju dan makan nggak? Paham? Itu tauhid. Berarti pertanyaannya rek kitu wae. Anu ngasih rezeki kita teh siapa? Sepakat, tahan ya. Oke. Berarti suami kita teh rezeki milik. Rezeki. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Tulang rusukku. Kenapa ada perceraian? Berarti tulang rusuk rentalan. Ya. Buktinya tidak bertahan lama ya. Ini masalah takdir. Kematian pun takdir. Kalau suami kita wafat, kita masih diberi rezeki? Masih. Berarti suami pun rizki sementara. Paham? Kalau suami itu rizki. Kalau milik, mati, larang aja. Ya Allah, jangan matikan suamiku. Itu kan milikku. Semua milik Allah. Termasuk suami, anak, dan istrimu. Al-malu wal banun. Hati-hati. La tulhikum amwalakum wa waladukum an dzikrillah di al-munafikun. Jangan sampai anakmu, hartamu, suamimu, kekayaanmu melupakan kamu. Ingat, kalau ingat, semua digenggam oleh Allah. Semua diurus oleh Allah. Makanya saya tanya, kalau suami wafat, Bu, kita masih makan nggak? Harapannya satu, jawabannya berarti yang ngasih rezeki siapa? Allah. Oke, berarti suami kita pun sedekahkan. Hewir, riweuh. Boleh suami kita nikah lagi? Rek kitu wae. Kumanehna teh diurus ku batur ulah jiga hayam atuh. Kuut dipacokan teu, ku batur disebredan. Ini tauhid, hati-hati. Suami istri punya Allah, maka kalau mati nggak ikut, nangis aja di atas kubur. Suamiku, aku cinta padamu. Habis masa idah kawin deui riweuh. Egois. Boleh suami kita nikah lagi? Tetap pada prinsipnya. Keren ibu-ibu Bogor mah. Bersyukur Pak punya istri setia. Allahu Akbar. Sukses kita berusaha mencari nafkah halal tuh doa-doa mereka, malaikat-malaikat tak bersayap. Jangan sakiti hatinya. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti ibu kita. Karena mereka adalah sosok ibu dari anak-anak kita. Jangan sakiti hati perempuan. Doanya, waktu duhanya kita lancar, sehat, nyari rezeki, nafkah buat mereka. Doa seorang istri. Allahu Akbar. Doa seorang istri komo mun opat edan tuh. Rek kitu wae. Tong dikeprokan dari Japati. Kayak urangnya hiber. Saya tanya sekali lagi. Ini uji nyali ya? Boleh suami kita nikah lagi? Subhanallah. Istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bu, saya tanya boleh? Ai Allah nyarek tuh. Berarti ibu lebih ti Allah. Allahu Akbar. Di rumah kita ada Tuhan yang lain. Maka musyrik kalau takut istri. Belajar dong sama alam yang tersirat. Meja sukuna seberiji. Mending paham. Makanya dia tegak berdiri menopang beban di atasnya. Rumah tangga kita tidak stabil karena satu. Oh. Cangkul. Mau nggak jadi orang-orang tersesat? Makanya jangan pulang ke sana terus, pulang ke yang lain juga. Balik ke kadinya deh. Ustaz, kenapa jadi meromosiin poligami? Hei, apa kabar? Hei, gua nggak ganteng, cuman laku. Beda jangan orang dia GGM, ganteng-ganteng mubazir. Cantik-cantik nggak pasti. Riwan tong bebeja riwan. Dikasih argumentasi komangge tetap pada prinsipnya nggak boleh. Emang ada jalan yang lain? Emang surga punya kamu? Kok kamu yang menentukan? Ya, Allah aja nggak ngelarang. Udah jangan bilang ria, udah. Nonton beja-beja. Berat minta izin, berat minta maaf. Ya sudah jangan berizin, dari perizinan juga nggak ada. Kalau ketemu minta maaf. Maafkan aku ya. Kalau dia mentengkari kita karena punya yang muda, cari lagi yang ketiga biar mereka akur nyerang yang ketiga.
Rek itu wae. Ini contoh kasus beratnya bertauhid. Ibrahim harus dibakar api, Musa dalam tekanan Nuh, Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri, Yusuf dimasukin ke sumur. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Mau masuk surga, pelanggarannya banyak. Ditilang tah Adam jeung Hawa ge gara-gara memakan buah itu. Diusir ke dunia. Satu pelanggaran saja cukup untuk manusia terusir dari surga. Sekarang di dunia pada pengen masuk surga. Ngaca. Berapa pelanggaran? Naon boga orang jero? Boga kawawuh. Zakat asa dibangsat, poligami asa dizolimi, jinah di mana-mana. Hei, jangan jadi Tuhan di kehidupan ini. La ilaha illallah. Ai ka Ahok geuleuh gara-gara menista ayat, tapi kalakuan juga Ahok menolak Anisa ayat 3. Mau di demo oleh 7 juta muslim Indonesia. Apa kabar, hei? Sementara perempuan itu spesiesnya sejenis dengannya, dolim, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kenapa saya kampanyekan ini? Berapa jumlah PSK penjual sangu koneng yang bertebaran di tempat-tempat prostitusi? Investigasi datangi atuh teteh nah aya di dieu rek kitu wae. Saha atuh anu hayang di dieu? Da sage manusia. Kadang ia tersenyum dalam tangis sakit ketika melayani tamu teh. Kadang ia menangis di dalam senyuman. Punya yatim 2, suaminya wafat, bekerja nggak bisa, keahlian nggak punya, dagang surabi weh. Eta teh saudara kita, tanya kumamun indung urang, saya nangis. Sabar ya teh. Ah, eudeuh moal sok dulu. Moal. Sok baelah da ama kasep diskon. Ai dakwah mah mendatangi, mengajak bukan mengejek. Mencinta bukan mencela. Menjadi penyabar jangan jadi pencibir. Setuju? Out of the zona, keluarkan dia dari zona itu. Terus apa yang dilakukan? Sok saya bayar waktu teteh kalau ada tamu berapa sejam? 400 sejam itu teh? Iya. Sok bayarlah ke amat 300. Saya kasih 500. Wah, kapan? Udah di sini aja ngobrol. Saya nggak mau ganggu waktu Anda. Cuman akhirnya respon dia. Nangis lah. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi, apalagi selfie. Nyari awak teh selfie teh ya. Kajian Masjid Ar-Rahman. Tuh Sarevinya udah datang tuh. Apa kabar? Oh iya, aku lagi di Ar-Rahman nih, apa kabar? Kesini atuh, yuk. Kajian rek kitu we bersama Ustaz yuk. Gak apa-apa sih, cuman apa-apaan, teu naon kan? Hirup tong kagok, tapi tong ngagokan. Mun teu nyaho tong nyanyaho hayang maot keur kikituan. Lebay segala bebeja. OTW duha edan. Iya. OTW tahajud. Jangan ping aku karena aku di rakaat ketiga. Tiap ganti rakaat, tiap update status. Rek itu wae. Kuasnya sederhana. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus karena ingin dilihat manusia. Saya nggak bisa judgement Anda ria atau enggak, itu urusan Anda sama Allah. Tapi kan yang tahu kita sendiri. Instagram bisa jadi alat dakwah. Satu kali nge-share 10.000, 15.000, sampai 100.000. Seberapa orang datang, sejumlah itu pahalanya baik. Mandala ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Tapi kalau sudah dengki, hasud, hoak, memicu, tidak memacu, itu bahaya. Sejumlah itu dosanya. Hati-hati sharing foto-foto yang seronok dikonsumsi publik, nggak asik. Hayang asup surga, rek kitu wae. Rasulullah itu nggak punya Instagram, nggak punya WhatsApp, nggak punya Line, nggak punya sosial media, tapi followernya sampai ke Bogor. Allahumma sholli ala Muhammad.
tong sombong. Viral akan segera usai. Ya, kejelekan agar segera diampuni kalau kita bertaubat. Yang tersisa komentar burukmu. Gatel mentu komentarnya. Da urangna tuh mancing-mancing. Sakit badan kalau nggak bikin status teh. Badanku nggak enak, cenah dibejakeun. Nya di komen atuh ku jelema teh mandi ku masako cenah ame enak. Riweuh. Tong riweuh. Jangan ping aku karena aku di rakaat kedua. Di-share ke grup WA. Riweuh di WA teh tuh rama keluar di grup WA amur batre. Ngomongkeun wae batur. Pake mana sholat bohong, mana sholatnya update status. Ya foto orang ke ruku ya. Erek bari video call. Rek miape doa naon orang ke sholat. Ini psikologi dapet nih. Dan saya mah baca psikologi orang mah dari kebiasaannya aja. Perempuan tuh aneh. Mun dipoto teh, mun teu ngelel nahan beheung. Naon beban kepala. Tong sombong geura. Tong gede hulu. Using teh asup helm. Mun teu kitu ngelel, naon dagang letah online? OLX. Terus deng-deng. Dipelajarin nah sih perempuan mau berfoto deng-deng, ternyata perempuan butuh sandaran. Jangan bersandar ke makhluk, bersujud, berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Coba bercintanya di doa gerak. Jangan kejar fisik, cantik, gagah, ganteng dan juaranya. Kau akan lelah, mending kalau dianya mau. Kalau dia pergi sama yang lain, sakitnya tuh di sini. Katakan kepada apa yang kamu kejar, hey, aku sudah lelah mengejarmu. Kamu mengejar yang lain. Kejar aja. Sampai kamu lelah mengejarnya. Tapi ketika kamu lelah mengejarnya, ingat ada aku di belakangmu yang menunggu. Dengan rasa sakit ini. Hanas ditungguan, pek teh ngabagikan undangan. Dahirup mangan dua. Tengah bagi undangan berarti narima undangan. Sakit kalau mantan yang undangnya. Datangi jangan datangan. Sebagai bukti kuat keimanan dan kuat keikhlasan. Datang we kehajatannya, berbisik ke suaminya, jagain ya. Kalau kamu nyakitin sama dengan nyakitin aku. Terus ke istri mantan kita bilang, selamat jalan ya, semoga kamu dibahagiakan. Tapi aku mau bisikin satu kata, apa? La ilaha. Karena selama ini aku mengilahkan kamu. Nges, lupakan, moving on. Hadir didinya. Tong waka balik, ngopi heula we jupa-jupa basa kuat, perlihatkan kekuatan. Karena perlombaan terberat ketika Agustusan tahun kemarin adalah perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan. Karena ngabebeutkeun. Ya sudah, naik ke panggung Elektuna, naik. Pesan ke tukang organa, Mang, hiji Mang lagu Epita Mala kandas. Jeung lagu Semi Simorangkir. Hianati sebisa dirimu mengkhianati. Pingsan tah. Terus orang teh ngajakeun Init jeung Hansi patangkel-tangkel. Itu pasti gering tuh. Mantan aing gelo. Boga Allah tuh. Serahkan semuanya ke Allah. Dia teh bukan yang terbaik buat kita. Itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Kenapa diilahkan? Emang perempuan dia aja? Riweuh, tahu nggak? La ilaha illallah. Ilah kita ada Allah. Bukan apa yang kita cintai dan sifatnya sementara. Maka katakan apa yang kamu cintai, cintai saja. Tapi semua akan terpisah. Rek kitu wae hirup teh. Ngejar rizki, nganti-henti. Hei, apa kabar? Hei, rizki itu udah disiapkan. Udah ada jatahnya ya. Punten panitia, minta nggak 2 botol air ini saya? Ini bid'ah ini. Nggak ada perintah kok ada. Ya jangan saya, yang Ustaz Happy. Berarti rizki orang. Ya, nggak dijamin ya. Luruskan niat menjalani hidup ini karena Allah. Nanti Allah kasih oleh. Yang jangan itu oleh karena dan karena oleh-oleh.
Urang mah karena oleh, tidak karena Allah. Yang nggak dapat Allah tuh. Kalau karena Allah dapat oleh. Lagi nyangkul ketemu belut cokor. Keur ngaji ketemu jodoh cokotong. Tanya heula bogoheun teu.